Oke, ini ngomongin tentang peluang, tapi udah bagian tengah-tengah ya. Jadi ini udah yang nggak gampang-gampang banget. Em, jadi peluang dari A itu adalah jumlah kejadian A dibagi jumlah kejadian semesta, gitu ya. Semesta itu semua kejadian yang mungkin, gitu aja. Nah, kita langsung aja sih nomor satu aja kita bahas aja karena ini bentuknya pembahasan ya. Ini kode GO-nya 921. Nomor 1, banyak ruang sampel 1 dadu dan 3 koin adalah 48. Oke, kita maunya 1 dadu dan 3 koin. Ya, ini kan dilempar bersamaan ya asumsinya ya. Asumsi dilempar bersamaan. Dilempar bersamaan. Kalau dilempar bersamaan berarti kan sekaligus ya. Kalau sekaligus berarti nanti kaidahnya itu kaidah perkalian. Ya, jadi nanti dikali. Semestanya dikali. Kalau dadu ya, semestanya dadu itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kalau koin itu semestanya adalah 2 ya. Jadi nanti kalau mau 1 dadu 3 koin berarti 6 kali koinnya 2, 2 lagi koin, 2 kali koin karena koinnya 3 ya. Berarti 2 kali 8 berarti kan 48. Berarti pernyataan 1 itu benar. Ya. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 ya. Banyak titik sampel muncul jumlah mata dadu berjumlah ganjil pada pelemparan 2 dadu adalah 18. Jadi ada cara cepat ya. Cara cepat untuk jumlah angka pada pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu. Lebih kayak ke cheat sheet gitu loh. Jadi kalau misalnya jumlah angkanya itu ada jumlah angka, ada ada kejadiannya. Kalau jumlah angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau jumlah angkanya itu 2 ya, berarti nanti dia kejadiannya 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kayak ada polanya kan, 1 sampai 6 terus kurangi lagi ke 1. Gitu. Ada polanya. Nah, dia kan mintanya muncul jumlah dadu berjumlah ganjil ya. Ganjil itu kan berarti 3 ya. 5, 7, 9 jumlah dadunya sama 11 jumlah dadunya ya. Maksudnya jumlah angkanya. Berarti kan ada 2 kejadian tambah 4 6 ya. Ganjil itu adalah 2 tambah 4, 2 kejadian tambah 4 kejadian tambah 6 kejadian tambah 4 kejadian tambah 2 kejadian. Berarti kan 6 12 tambah 6 berarti 18 kejadian. Nah, berarti benar ya 18 ya kan? Kalau ganjil kayak begitu. Nah, terus kalau misalnya yang ketiga, banyak titik sampel paling sedikit satu angka pada pelemparan 3 koin adalah 7. Nah, jadi gini, untuk koin, gini aja deh. Ini ada berapa koin yang dilempar ya? 3 koin ya. 3 koin dilempar. Nah, kalau 3 koin dilempar, berarti nanti dia semestanya koin kan cuma ada angka gambar, ya kan? Semestanya 2, berarti kayak tadi. Berarti 2, karena ini dilempar sekaligus, berarti 2 kali 2 kali 2. Kayak daftar kalian ya. Ada koin 1, koin 2, koin 3. Berarti semestanya adalah 8. Nah, dia maunya paling sedikit satu angka pada pelemparan koin 7. Nah, gini aja, aku mau pakai 2 cara ya. Pakai cara yang langsung sama nggak langsung. Cara langsung tuh kita benar-benar ngitung yang minimal paling sedikit satu angka muncul. Cara langsung tuh menghitung kalau paling sedikit satu angka muncul. Berarti kan bisa angka gambar-gambar ini satu angka muncul ya. Bisa angka-angka gambar ini 2 angka muncul. Bisa angka-angka gitu ya. Nah, kalau koin itu kayaknya enaknya kalau aku ya mungkin lebih suka daripada manual. Ya manual juga boleh sih karena koinnya nggak banyak sih. Cuma kadang lebih intuitif aja kalau pakai permutasi unsur sama. Kalau aku gini. Ini kan angka gambar-gambar.
Ya, berarti semestanya ada 3. Maksudnya dalam perhitungan peluang yang angka gambar-gambar ini. Ya, ini semua dibagi 8 karena semesta koin 8. Untuk angka gambar-gambar, itu kan berarti ada 3 koin ya, berarti 3 faktorial. Ini kita pakai permutasi unsur sama. Ada 3 koin, berarti 3 faktorial dibagi, yang unsur sama ada 2, gambar-gambar, berarti dibagi 2 faktorial. Nah, terus kalau yang ini, sama ada 3 unsur, berarti 3 faktorial ya, dibagi sama ada unsur yang sama 2, A sama angka sama angka, berarti 2 faktorial. Ditambah sama ini ada 3 unsur, ada 3 unsur juga yang sama, berarti per 3 faktorial. Aku lebih suka pakai ini, karena lebih intuitif, at least kita tuh bisa nulis, mengulangnya berkali-kali gitu loh. Kalau manual tuh agak kayak, aduh manual, ya kan? Kalau lupa gimana gitu kan. Nah, kalau pakai gini, pakai permutasi siklis, ya. Ini sebenarnya bukan cara langsung itu harus permutasi siklis, bukan. Cara langsung sama nggak langsung dua-duanya nanti kalau aku pakai permutasi siklis, cuma ya gitu, nanti ya gitu aja. Aku pakainya permutasi siklis nggak manual. Terus tinggal kita kerjain aja ya. Ini kan bisa dihitung ya. 3 faktorial kan 321, 2 faktorial kan 21, ditambah sama 3 faktorial 321, 2 faktorial 21, 3 faktorial sama 3 faktorial kan dibagi 1 ya, per 8. Nah ini coret, set. Oh ini bukan peluang ya, ini banyak titik sampel ya. Kalau banyak titik sampel nggak usah dibagi semesta ding ya, mohon maaf. Nggak usah dibagi sama semesta. Nggak usah dibagi sama semestanya koin ya, soalnya dia ditanya cuma titik sampelnya. Nah, oke. Ya ini coret aja. Set jadinya kan 3 tambah 3 tambah 1 berarti kan 7. 7 kejadian gitu aja. Ya selesai, itu untuk koin. Gimana kalau cara tidak langsung ya? Cara nggak langsung bisa nggak sih? Cara tidak langsung ya bisa aja. Cara tidak langsung itu berarti kamu pakai peluang komplementer ya. Pakai komplement. Jadi daripada kamu ngitung susah-susah yang banyak sekali, yang paling sedikit 1 angka muncul, mending kamu menghitung kita hitung komplementernya, kita hitung yang bukan itu. Ini kan paling sedikit 1 angka muncul, berarti kan bisa 1 angka, bisa 1 angka, bisa 2 angka, bisa 3 angka kan. Berarti kan komplementernya yang selain itu adalah kalau angkanya nggak muncul. Jadi mending kita hitung komplementernya. Jadi hitung ketika angkanya nggak muncul. Nggak muncul. Nah kalau angka nggak muncul kan berarti kan cuma gambar. Yang mana nanti 3 faktorial karena ada 3 unsur dibagi sama yang sama juga ada 3 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. Jadi gitu ya. Nah terus ini adalah kejadian yang dimana dia angkanya nggak muncul sama sekali ya, gambar. Padahal kan yang ditanyakan paling sedikit angkanya muncul 1. Berarti gini aja, kalau kamu mau tahu paling sedikit angkanya muncul, at least angkanya muncul pokoknya, tinggal semestanya 8 dikurangi sama yang komplemennya ya. Jadi tinggal semesta dikurangi komplement. Dapat deh peluang yang kamu cari. 8 min 1 kan 7. Ini lebih cepat daripada yang ini kadang ya. Komplement itu lebih enak kalau misalnya nanti misalnya ada 7 orang duduk berjejer. Peluang agar Andi dan Budi tidak jejer. Nah, daripada kalian hitung panjang lebar, mending kalian hitung aja peluang Budi dan Adi jejer. Terus nanti kamu kurangi semestanya sama peluangnya. Gitu. Itu namanya komplementer. Ya nomor 4 ya. Nomor 4, banyak ruang sampel pada satu set kartu bridge. Oke. Kalau kartu bridge ya, biasanya jokernya nggak dipakai ya. Itu biasanya gini. Jadi kan ada As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus K, Q, sama C. Nah, habis itu ada love gak sih? Waji, ini waji bukan? Terus sekop sama clover ya. Nah, gitu. Terus nanti yang love yang mana sih yang hitam tuh yang mana ya? Aku kok nggak inget jujur. Yang hitam itu yang mana? Love itu merah apa hitam? Love.
Ya pokoknya antara ini ada hitam ada merah ya. Jadi aku lupa. Tinggal di-check aja karena aku lupa dan nggak bisa nge-pause videonya. Anggap aja Love sama Waji itu kayaknya Love itu selalu merah deh. Berarti ini merah ya. Yang ini hitam. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, ya, berarti ini kan ada berapa semesta gitu kan, dan seterusnya ya sampai akhir. Ada berapa semesta ya, kamu hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dikali 4 bentuk. Berarti 13 kali 4, itu adalah 52. Ya kan? 13 kali 4 berapa sih? 52 ya? Oh, jokernya dipakai anjir. Jokernya dipakai ya. Joker itu ada 2 ya. Joker merah sama joker hitam. Ya, berarti tambah 2 berarti ya. Berarti 54. Benar nggak sih? Saya sebentar coba. Kita lihat yang kartu bridge. Oke, ini tuh nanti soalnya gini, kartu bridge itu ada yang nggak pakai. Oke, ini aku agak pelin-pelan ya. Jadi ada yang 52, ada yang 54. Sementara ini aku nggak pakai joker aja ya. Jadi nggak pakai joker aja kalau aku ya. Yang lain aku nggak tahu, bingung juga. Jadi anggap aja nggak pakai joker aja, berarti dia cuma 52 aja ya. Karena di sini ada soal yang mengharuskan jawabannya 52. Kalau nggak bulat nanti angkanya. Ya semoga aja benar 52 ya. Jadi ini yang 4 salah, berarti jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya A. 1, 2, 3. Karena ini salah ya, harusnya 52 bukan 54. Oke, yang nomor 2. Suatu kotak berisi 5 kelereng putih dan 3 kelereng hitam. Jika diambil 5 kelereng sekaligus sekali acak, peluang terambil minimal 3 kelereng. Oke. sorry. Bentar ya. Nah, ini ngomongin tentang pengambilan kelereng. Pengambilan kelereng itu dia pakai kombinasi aja ya. Karena kenapa harus kombinasi nggak permutasi? Soalnya tidak ada perbedaan antara kelerengnya gitu. Nggak ada perbedaan kedudukan. Kalau kayak misalnya pemilihan wakil ketua, sekretaris itu kan ada perbedaan kedudukan. Jadi pakainya permutasi. Tapi kalau misalnya pemilihan peserta CCA ada 3 orang, kan nggak ada perbedaan antara 3 orang yang kepilih. Semua sama-sama peserta, jadi pakainya kombinasi. Sama halnya kalau misalnya kamu pakai pengambilan kelereng ini, jadi dia kombinasi karena tidak ada perbedaan kedudukan antara kelerengnya. Nah, ini ada semestanya ya. Semestanya itu adalah 5 kelereng putih, berarti 5 putih dan 3 hitam. Ini mau diambil 5. Nah, kita maunya minimal 3 kelereng putih. Minimal 3 putih. Jok gimana? Yuk dibagi aja jadi beberapa kemungkinan ya. Bisa putih. Bisa putih. Putih. Ini 5 kelereng nih ya. Bisa putih, merah. Kok merah sih, hitam ya. Putih, hitam. Ini kan 3 putih. Bisa putih, hitam, sama putih. Dan ini karena diambil 5 kelereng sekaligus, jadi ini nggak ada bedanya kalau misalnya dia dibolak-balik ya. Kecuali dia diambil satu persatu, nanti ada bedanya ya. Jadi putih dulu baru merah, baru hijau. Misalnya diambil, terus diambil lagi, sampai 5 kali. Itu ada bedanya. Kalau antara misalnya putih hitam sama putih hitam itu ada bedanya. Putih hitam sama putih hitam itu ada bedanya kalau kamu mengambilnya satu persatu sampai 5 kali. Tapi masalahnya ini mengambilnya kan sekaligus langsung 5 slap gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nah, sekarang gini gampang ya, pakai kombinasi aja terus nanti hasilnya ditambah semua. Terus dibagi semestanya. Nah, gini aja aku ngerjainnya ya. Dari semestanya dulu aja. Semestanya itu kan sebenarnya kalau mau ngerjain semesta ya kombinasi untuk semestanya. Tadi kan pakai kombinasi ini kalau kalian. Tolong jangan kayak begini. Tolong jangan bedain warnanya atau bentuknya atau apanya. Jadi dari ini nggak dibedain ya.
semuanya dipakai, maksudnya nggak ada bedanya antara putih sama hitam. Jadi ada berapa kelereng? 5 tambah 3 adalah 8 kelereng. Dari 8 kelereng diambil 5, itu semestanya, kita nggak bedain warnanya. Kemudian kalau Na-nya ya, tadi kan Na per Ns ya, kemungkinan per semesta. Kemungkinan yang kita mau kan ada 3 ini nih, kita jumlah semua tuh ya. Kalau ini kan putihnya 3, hijaunya 2. Ya berarti kita kerjain yang putih dulu aja, nggak apa-apa ya. Dari 5 putih terambil 3, berarti kombinasi 5, 3. Dari berapa hitam ini? 3 hitam ya. 3 hitam terambil 2. Kalau yang ini dari 5 putih terambil 4. Dari 3 hijau terambil 1 ya. Kalau ini dari 5 putih terambil 5, dari 3 hijau tidak ada yang terambil di sini 0. Gitu ya. Jadi tinggal dikerjain aja ya. Kombinasi 5, 3 itu kan 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Dikali sama, kalau ini selisih 1 berarti jawabannya adalah yang di atas 3 ya. Ini selisih 1. Atau bawahnya, atasnya berapa, bawahnya 1. Atau ini selisih 1, pasti jawabannya tuh yang atasnya angkanya. Langsung aja 3. Kalau ini kan 5 sama 4 juga selisih 1 ya, berarti jawabannya yang atas 5. Ini 3, bawahnya 1, berarti dia 3. Ditambah kalau misalnya sama, berarti dia peluangnya cuma 1 kalau sama. Kalau bawahnya 0, itu juga pasti 1 hasilnya. Terus kalau ini kan nggak ada selisih 1 ya, maksudnya selisihnya bukan 1 tapi 3. Jadi harus dihitung sendiri. 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Jangan lupa rumus permutasi itu kan, permutasi NR itu adalah N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Tinggal dimasukin aja. Terus tinggal dikerjain ya. Ini kan kalau dicoret tinggal, ini kan 321, ini 54, 321 ya. Kalau dicoret tinggal 54, 4-nya coret sama 2 tinggal 2. Nah ini coret tinggal 8, 7, 6. Ini 3 kali 2 kan 6 coret. Berarti tinggal 10 tambah 5, 10 kali 3, 30. 30 tambah 16, 46 per 56 ya. Jadi kita tulisnya manual saja. Ini 10 kali 3 kan 30, tambah ini kan 15, tambah 1 per 7 kali 8 kan 56. Berarti kan 46 per 56 berarti 23 per 28. Dan itu jawabannya berapa itu? 23 per 28. A ya. Terus yang nomor 3. 3 siswa dipilih untuk mewakili 6 orang siswa putri dan 10. Kemungkinan ketiga siswa yang terpilih adalah putra. Dari semestanya dulu aja ya. Semestanya apa? Ada 6 laki-laki, putri ya. 6 putri dan 10 laki-laki. Jangan gitu ya. Ya udah, ini laki-laki perempuan gitu ya. Laki-laki perempuan. Nah, terus gini, kemungkinan ketiga siswa yang terpilih semuanya putra. Oke. Kita kerjain semestanya dulu. Semesta tidak memandang kelaminnya. Ya dianggap sama semua. Warna kelamin nggak dianggap semua. Jadi ini ada berapa manusia sebenarnya? Ada 16. Dari 16 manusia mau dipilih 3. Ya. 3 siswa dipilih. Berarti dipilih 3. 16, 3 kombinasinya. Kemudian yang berikutnya ya. Ini kan maunya terpilihnya semuanya putra. Ya udah berarti yang terpilih hanya putra. Dari 10 putra laki-laki kepilih 3. Ini aja ya. Terus tinggal dikerjain ya. Yang atas kan 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Yang bawah 16 faktorial per 13 faktorial 3 faktorial. Ya udah coret aja gini ya. Terus apa ini bisa dicoret juga. Gini aja lah ya. Set tinggal 16, 15, 14. Ini juga tinggal 10, 9, 8. 8-nya coret sama ini tinggal 2 ya. Ini coret, ini 2, ini 3. 2 coret sama ini. 3 coret sama ini 3. Berarti jawabannya adalah 3 per 14. Atau kalau ini kan maunya per 56 semua ya. Berarti dikali 4 atas bawah. Karena maunya ini per 56 semua. Kali 4 atas bawah berarti jadinya adalah 3 kali 4, 12 per 56. Gitu. Jawabannya berarti A. Nomor 4, ya ini gampang sekali ya. Pada sebuah gudang tersimpan 80 barang, berarti semestanya itu dari 80 itu dan 20 diantaranya rusak, 20 rusak. Yang 60 sisanya berarti tidak rusak ya.
Jika diambil satu barang secara acak, maka peluang barang yang terambil dalam kondisi tidak rusak. Ini kan cuma diambil satu barang. Kalau cuma diambil satu barang, langsung aja kamu pakai jumlah barangnya aja. Ya. Atau gini aja deh. Ini kan perbedaan, nggak ada perbedaan antara barangnya ya. Nggak ada perbedaan antara barangnya yang rusak itu nomor 1 sampai 20 kan nggak ada bedanya. Yang tidak rusak dari nomor 1 sampai 60 juga nggak ada bedanya. Dia maunya terambil dalam kondisi tidak rusak, berarti yang 60 ya. Jadi dari 60 yang tidak rusak terambil 1 karena hanya mau diambil 1. Kemudian dibagi sama semestanya, dari 80 diambil 1. Berarti ingat kalau bawahnya 1 berarti langsung angka yang di atas jawabannya berarti 60/80. Berarti kalau disederhanain ya hasilnya 3/4. Jawabannya E. Mudah sekali. Nomor 5. Ya, pada sekeping uang logam, terdapat sisi gambar dan sisi angka. Jika 3 uang logam sejenis dilempar, peluang diperoleh paling sedikit 2 gambar. Oke, berarti 3 logam ya. Kalau 3 logam kan semestanya 2 kali 2 kali 2 karena setiap logam 2 semestanya dan dilempar sekaligus berarti pakai kali dapur kalian dikali semua. Setiap logam ada 2 semesta, angka gambar dikali semua jadinya 8. Dia mintanya peluang diperoleh paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar ya. Ya berarti kan gambar-gambar angka sama gambar-gambar. Peluang ya, berarti nanti dibagi semesta. Semestanya kan 8 ya. Untuk gambar-gambar angka kan ada 3 unsur, 3 faktorial dibagi sama ada berapa unsur sama ini? 2 ya. Kalau tadi kan aku udah bilang ya, kalau logam dilempar itu pakai permutasi unsur sama saja. Ya. Permutasi unsur sama. Jadi kalau gambar-gambar angka, unsurnya ada berapa? 3 atau berarti 3 faktorial dibagi sama yang sama unsurnya adalah gambar dan gambar. Ada 2 yang sama. Berarti dibagi 2 faktorial. Ditambah sama ini unsurnya juga 3 faktorial dibagi sama ada 3 yang sama, 3 faktorial. Udah. Terus tinggal dikerjain aja. Ini kan kalau dicoret kan ini 21, ini 321. Tinggal 3 ya. Ini kan kecoret habis. Berarti 3 tambah 1 kan 4/8. Berarti setengah ya. Setengah itu nomor berapa? 5. Ini 4/8 ya setengah ya, berarti D. Gitu. Terus yang berikutnya aja ya. Yang berikutnya langsung aja nomor 6. Nomor 6. Nah, nomor 6 itu dia agak berbeda sedikit ya. Enggak tahu deh. Dari 10 siswa terbaik, salah satunya Ayu akan dipilih 3 wakil. Peluang Ayu terpilih. Berarti kalau Ayunya mau terpilih toh 10 siswa ini nomor 6 ya. Dari 10 siswa itu mau diambil 3 ya. Kemudian peluang Ayu terpilih. Nah, kalau peluang Ayu terpilih, ya intinya gampangannya Ayu udah terpilih. Ya kan, kita maunya Ayu terpilih, berarti Ayu sudah terpilih. Berarti dari 10 siswa tinggal 9. Dari 3 yang diambil, karena Ayu udah kepilih, udah diambil, tinggal 2. Yang diambil ya, tinggal 2 siswa, tinggal 2 yang diambil. Ya sudah, berarti kombinasi dari 9 siswa yang tersisa selain Ayu diambil 2. Karena Ayunya udah terpilih. Ya, dibagi sama semestanya. Semesta itu dari awal 10 siswa diambil 3. Gitu. Ya ini kombinasi karena kan 3 siswa yang dipilih kan nggak ada perbedaan kedudukan. Nggak ada ketua, wakil, sekre kan nggak ada. Jadi pakainya kombinasi. Tinggal dikerjain aja ya. Ini kan 9 faktorial per 7 faktorial, 2 faktorial, 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial. Terus tinggal dikerjain. Tadi merahnya mana ya? Wow. Ya udah, kita pakai warna lain aja dulu ya. Nggak ada sih merahnya. Ya udah, pakai warna ini dulu aja ya. Apa namanya? Ini kan tinggal 98 ya. Ini tinggal 10 98. 98-nya coret. Ini 3 sama 2 tinggal 3.
Terus ya udah tinggal 3/10 ya, 3-nya kan di bawah naik ke atas, berarti 3/10. Ya dihitung aja ya. Kalau masalah ngitung aku nggak mau terlalu detail, pokoknya dihitung aja, masa nggak bisa ngitung udah SMA ya. Udah aku jelas terus rumusnya di sini, harusnya bisa iniin sendiri. Nomor 7 ini mulai ngomongin peluang harapan kayaknya ya. Kalau peluang harapan itu rumusnya gampang banget. Tinggal peluangnya dikali frekuensi, dikali jumlah pelemparannya. Ya, peluang harapan itu tinggal peluangnya dikali frekuensinya, ya. Gitu aja. Terus gini, sebuah dadu dilempar sebanyak 180 kali, frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu angka prima. Nah, tadi kan sudah sudah tak bikinin cara cepat tadi ya, bukan dari aku ini dari Inden. 2 ini untuk jumlah dadunya ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini untuk jumlah angka dalam dadunya, ini kejadiannya. Kejadiannya itu kalau ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia maunya prima ya. Maunya prima. Prima itu kan 3, 5, 7, 11 ya. 2 juga prima. Jadi yang aku lingkarin yang di jumlah kejadiannya, berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2. Hasilnya 3, 7 tambah 8, berarti 15 kemungkinan ya. 15 kemungkinan. Kalau dadu itu semestanya berapa sih? Semesta dadu ya. Semesta dadu maaf. Ini untuk 2 dadu dilempar ya. Ini aku nggak teliti, ini cuma sebuah dadu. Ya ini buat 2 dadu, kalau yang jumlah angka ini ya. Ini untuk 2 dadu, ini nggak dipakai. Maaf ya. Ini 1 dadu yang dilempar. Aku nggak ngeh tadi. Sebuah dadu. Kalau 1 dadu kan berarti semestanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang prima itu berarti 2, 3, 5. Berarti hanya ada 3 yang prima ya. Yang prima hanya ada 3, berarti NA-nya adalah 3. Semestanya ada 6 ya. Berarti peluangnya itu adalah 3/6. 3/6 ini masih peluangnya ya, lihat setengah ya. Setengah dikali sama setengah ya kan. Sebanyak berapa saya muncul mata dadu angka prima? 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4, 5. Oke. Benar kok. Nah, terus dia maunya frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu angka prima. Ya sudah, tinggal dikali sama frekuensinya. Jadi peluang harapannya, frekuensi harapannya itu adalah tinggal setengah peluangnya dikali sama frekuensinya. Berapa kali dilempar? 180 kali. Berarti hasilnya adalah 90 ya. 90. P-nya 90. Berarti P lebih besar dari Q ya. Karena Q-nya 45. P lebih besar dari Q, berarti jawabannya A. Semoga nggak salah ya. Ini kalau aku bikin video selalu malam setelah ngajar dan seterusnya, jadi maaf kalau salah. Ya, bisa dilihat aja kalau salah, tinggal identifikasi terus kalian benerin sendiri. Nomor 8, jika 4 uang mata logam dilempar maka peluang muncul minimal 2 sisi gambar. Nah, ini kalau udah sampai banyak banget gini lebih enak tadi pakai yang permutasi unsur sama ya. Kalau misalnya uang logam. Logam tuh enaknya pakai permutasi unsur sama. Nah, jadi dari berapa itu? 4 logam dilempar ya. Kalau 4 logam, uang maksudnya. Uang logam ya ini. 4 uang logam dilempar. Kalau udah uang logam, enaknya pakai permutasi unsur sama. Kalau 4 logam uang, berarti nanti semestanya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti ada 16 semesta ya. Terus dia minimal 2 sisi gambar. Kalau minimal 2 sisi gambar ya. Kalau dia maunya minimal 2 sisi gambar. Ya berarti kan ada beberapa ya. Ada angka-angka gambar-gambar. Ada angka gambar-gambar-gambar. Ada gambar-gambar-gambar-gambar. Terus nanti kan kita maunya peluang berarti dibagi semesta. Semestanya kan 16 ya. Terus ini dikerjain aja pakai permutasi unsur sama di jumlah-jumlah ya. Ini ada 4 unsur, 4 faktorial. Yang sama ada 2 dan 2. Berarti 2 faktorial untuk 2A yang sama, 2 angka yang sama. Dan 2 faktorial lagi untuk 2 gambar yang sama. Terus ini kan ada 4 unsur, berarti 4 faktorial dibagi sama 3 faktorial. Karena ada 3 unsur yang sama gambar. Kalau ini 4 faktorial, ada 4 unsur dibagi sama yang sama juga ada 4 faktorial. Dan tinggal dikerjain aja ya. Tinggal dikerjain aja.
Oh ini merahnya. Yes. Ini kan habis ya 1, ini tinggal 4. Ini apa namanya? 4, 3, 2, 1. 2-nya coret, ini tinggal 2. 2 kali 3 6. Berarti 6 tambah 4 tambah 1 per 16. Berarti 11 per 16. Dan jawabannya delta. Semoga nggak salah ya ini perhitungannya ya. Ini kan 22, ini 26 ya. 24 bagi 46 ya. Benar kok. Terus yang berikutnya aja. Nomor berapa ini? 8, 9 ya berarti ya. Dalam satu rak tersimpan 60 butir telur. 60 butir telur. 60 telur dan 35 diantaranya baik. Ya, kemudian 25 diantaranya busuk. Nah, jika diambil satu butir telur, maka peluang telur yang terambil dalam kondisi busuk. Ya berarti gini, busuk. Berarti diambil busuk toh berarti kombinasi dari 25 busuk terambil satu. Kalau telur kan nggak ada yang beda, maksudnya nggak ada kedudukan, nggak ada perbedaan kedudukan di antara 35 telur yang baik dan 25 telur yang busuk. Ya, tidak ada perbedaan kedudukan. Jadi pakainya kombinasi. Jadi dari 25 telur busuk terambil satu karena maunya kondisi busuk. Terus dibagi semestanya. Semesta itu kan tidak memperhatikan dia busuk atau tidak. Berarti 60 telur diambil satu. Nah, kalau bawahnya satu kan hasilnya tinggal angka atasnya ya. Berarti tinggal 25 per 60. Ya. Berarti kalau dibagi 5 kan 5 per 12. Ada nggak 5 per 12? Ada. C. Nah, terus berikutnya ya untuk nomor 10 aja. 3 siswa dipilih untuk mewakili 10 orang siswa putri. Dan, 10 putri dan 6 putra. Berarti 10 putri itu perempuan ya, dan 6 laki-laki gitu. Nah, terus kemungkinan 3 siswi semuanya putri yang terpilih. Ya sudah, berarti dari 10 putri terpilih 3. Itu kemungkinannya kita mau, karena maunya diambil 3 orang ya. Ini kan diambil 3. Berarti dari 10 putri kita ambil 3. Terus semestanya, ya nggak dibedain gendernya. Berarti 16 ya, 16 siswa, 16 manusia diambil 3. Kita tinggal dikerjain seperti tadi ya. 10 faktorial. Yang atas kan kombinasi 10 3. 10 faktorial per 7 faktorial, 3 faktorial dibagi sama 16 faktorial dibagi 13 faktorial, 3 faktorial. Aku 3 faktorialnya coret aja lah ya. Ini tinggal 10, 9, 8, 7. 7-nya udah nggak ada. 8. Terus ini tinggal 16, 15, 14. Ya, ini kan bisa coret sisa 2, ini 2, ini 3. Coret 2-nya berarti sisanya ini maunya per 56 ya, berarti tak biarin aja ya. Bawahnya 3 kali 4, 56, atasnya 9. Berarti 9 per 56. Kok nggak ada ya? 9. Ini kan dibagi 5, 2, 3. Terus ini 8, 2. 2-nya coret sama ini masih 3. 5, 6. Atasnya adalah sisa 9. 8-nya coret sama 2. Loh. Oh. Nah, ini salah di mana ya? Coba kita ulangi aja ya. Kita ulangi aja deh. Ulangi aja. Ini udah mulai ngantuk ini ya. Ya dari tadi sih, dari mulai udah ngantuk. Karena ini jam berapa? 2 pagi. Kombinasi 10 3. Dari 10 putri terambil 3. Berarti kan 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Dari 16 siswa terambil 3. Berarti 16 faktorial per 13 faktorial dikali 3 faktorial. Ini pelan-pelan aja nih. 3-nya kecoret ya faktorial. Ini coret tinggal 10, 9, 8. Coret tinggal 16, 15, 14. 16 sama 8 kecoret ini 2. Ya kan? Terus 2 sama ini kecoret ini 5. 5 sama ini kecoret ini 3. Nah, ya sudah. Berarti kan berapa ini? 9 toh? 9 per 52. 6. 9 per 56. Kok nggak ada ya? 10 putri.
ada mulai ngantuk ini. Ya, nanti kita revisit lagi aja ya. Ini sepertinya ada yang miss. 3-nya apa harusnya naik ke sana? Enggak toh. 3 kali 14 berapa sih? Oh, ya ini aku salah nih. Ini bukan 56 ya. Bodoh ini aku. 42 nanti dia. Sorry, ini kan coret, ini kan 3 ya. Maaf, udah ngantuk. 3/14 ya. Kalau dia maunya 56 berarti dikali 4 atas bawah berarti 12/56. Dah, jawabannya 12/56A. Sorry. Ya, udah ngantuk. Terus nomor 11. Pada percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Nah, ini kan pelemparan 2 dadu ya. Pelemparan 2 dadu, jumlah kurang dari 6 berarti ya, lebih dari 6 itu. Kan tuh udah ada rumus cepatnya, ini untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jumlah kejadiannya adalah jumlah kejadiannya 1, jumlah kejadiannya 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia bilangnya nggak lebih dari 6, berarti di sini ya. Nih, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Ya jumlah kejadiannya. Berarti kalau nggak boleh lebih dari 6 kan berarti jumlahnya antara 2, 3, 4, 5 toh. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, berarti hasilnya adalah 10 ya. 10 kejadian. Nah, semesta 2 dadu ya. Semesta dadu kan 6, 1 sampai 6 ya. Kalau semesta 2 dadu berarti 6 kali 6. Berarti 36 toh. Berarti 10/36 atau 5/18. Karena kan kejadian dibagi semesta. Ya, berarti jawabannya A. Nomor 12 ya. Nomor 12, ini jangan ditulis nanti malah nggak ketok. 12 itu jika sebuah dadu dilempar 2 kali dan mata dadu yang muncul dijumlahkan, maka peluang jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 10 adalah berapa? Nah, ini tuh kayaknya kalau satu mata dadu dilempar 2 kali itu kayaknya sama aja ya. Aku tuh juga nggak terlalu expert di peluang sebenarnya. Banyak yang baru aku sadari akhir-akhir ini. Ya juga dari dulu nggak pernah belajar ya. Di SMA tuh nggak pernah belajar peluang. Males banget. Kalau dadu dilempar 2 kali kayaknya sama aja kayak 2 dadu dilempar sekaligus. Jadi aku anggap aja ya anggapanku itu sama seperti 2 dadu dilempar sekaligus. Dilempar sekaligus. Nah, terus jadi dia mintanya kurang dari 10 ya. Kita pakai semesta yang ini aja lah ya. Kalau kurang dari, atau kita tulis lagi aja deh biar niat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah kejadiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, berarti kalau dia maunya apa tadi? Kurang dari 10 ya. Dia maunya jumlahnya kurang dari 10. Berarti kalau kurang dari 10 itu kan 9 sampai 2 ya. Berarti yang ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Nah, berarti kan ini kan 15 ya. 15 tambah 6, 21 tambah 9. Berarti 30. 30 ya. 30 semesta dari 2 dadu itu adalah 36 karena 1 dadu 6, 1 dadu 6 dikali jadi 36. Berarti jawabannya E. Semoga benar ya. Nomor 13. Waduh. Oke, 13-nya agak rumit ya. Jadi kayak itu kita lihat sini aja langsung. Sepasang pengantin baru yang baru saja melangsungkan berencana maunya punya 4 anak. Suaminya mau menginginkan dari keempat anak itu nanti ada 2 anak berjenis kelamin perempuan dan 2 laki-laki. Berarti kalau suami maunya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalau istri maunya 4-nya 3. 4-nya itu 3 sama
1 beda. Oke, ini agak sulit ya. Jadi kalau misalnya kelahiran, itu kan sebenarnya cuma ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. Sama aja kayak koin ya. Koin kalau dilempar itu apa namanya? 2 kemungkinan gambar angka, ya kan? Dan kayak angka gambar angka sama gambar angka gambar itu angka-angka gambar sama angka gambar angka itu dianggap berbeda. Jadi sebenarnya sama kayak ini. Sama kayak kelahiran anak ya. Jadi anggap aja kalau kelahiran anak sepertinya ya, semoga aku benar. Kelahiran anak itu dianggap sama kayak koin. Dianggap sama seperti koin logam ya. Jadi gini aja. Kalau suami ya, kita hitung yang suami dulu. Suami kita maunya 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti gini aja deh, jangan pakai yang kedua ya. LLPP berarti ya. Nah, berarti pakai permutasi sama yang tadi ya. Permutasi sama. Ini ada 4 unsur ya, berarti bawahnya 4 faktorial. Bukan gitu deh. Ini ada 4 anak ya. Kalau 4 anak tuh berarti berapa ini? 4 anak tuh harusnya 16 ya. Karena kan 4 anak sama kayak 4 koin harusnya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Karena setiap koin angka gambar setiap anak laki-laki perempuan. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 untuk setiap anak berarti semestanya 16. Nah, untuk laki-laki perempuan-perempuan berarti ada 4 unsur. Ini kita mencari kejadian laki-laki perempuan-perempuan ya. Kita pakai permutasi unsur sama kayak tadi ya. Ini semestanya 16 itu. Permutasi unsur sama itu berarti dari 4 unsur itu 4 faktorial. Dibagi sama unsur yang sama, laki-lakinya sama 2, berarti dibagi 2 faktorial, perempuannya juga sama 2, jadi dibagi 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 4, 4, 3, 2, 1 per 4 ya, coret, berarti 6 per 16 ya. Hasilnya 6 per 16, ini untuk suami. Kalau untuk istri gimana? Istri maunya dia 3 sama 1 beda. Ya kalau 3 sama 1 beda ada 2 kemungkinan. Perempuan laki-laki sama laki-laki perempuan. Yang mana harusnya dia sama ya. Cuma nggak apa deh, kita kerjain sendiri-sendiri aja ya. Sebenarnya kamu bisa ngitung 1 terus dikali 2. Tapi aku ngerjainnya dua-duanya aja ditambah. Nggak apa-apa. Nah ini semestanya 16 ya. Karena ada 4 anak. Berarti laki-laki perempuan. 2 kemungkinan dibuat 4. Jadinya dikali semua 2 pangkat 4, 16. Kita cari dulu peluang kejadian yang perempuan laki-laki, berarti dari 4 unsur yang sama ada 3 perempuannya. Ditambah sama ini dari 4 unsur laki-laki perempuan, tapi yang sama juga ada 3, laki-lakinya sama semua. Nah ini kan 4 faktorial bagi 3 faktorial kan ya 4 toh. 4 tambah 4 per 16. Berarti 8 per 16 ya, berarti setengah. 8 per 16 saja biar kita bisa tahu lebih besar yang mana. Berarti peluangnya lebih besar yang istri ya. Keinginan suami itu adalah berapa istri gitu kan yang tanyain ya. Pernyataan yang benar berdasarkan masalah tersebut bahwa peluang terjadinya keinginan suami adalah sama besar dengan peluang istri, kan salah, nomor 1 salah ya. Lebih besar dari peluang istri juga tidak, karena ini 6 per 16, ini 8 per 16. 2 kali lebih besar, salah. Lebih kecil daripada keinginan istri, benar ya, karena dia 6 per 16, ini 8 per 16. Berarti hanya 4 saja yang benar jawabannya D, harusnya ya. Semoga. Aku nganggapnya sama kayak koin ya kalau kehadiran. Semoga benar, aku juga nggak tahu. Mungkin benar ya kalau dari ide ya. Jadi nggak pernah belajar peluang dari kecil, dari SMA. 14. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali. Mata dadu 5. Nah ini pakai cepet aja ya Dedi ya. Pakai di sini aja. Mata dadunya jumlahnya 5. Oh nggak usah deh, ini sebuah dadu deh. Kalau sebuah dadu kan munculnya 5 itu hanya 1 dari 6 angka ya kan. 5 itu kan 1 dari 6 angka. Berarti ini peluangnya muncul 5. Soalnya cuma sebuah dadu, berarti angka 5 cuma 1 dari 6 angka. Peluang muncul angka 5. Nah, terus dia dilempar 150 kali, dimintanya frekuensi harapan. Ya udah tinggal peluangnya 1 per 6 dikali frekuensinya 150. Berarti hasilnya adalah 25, benar gak sih? Ya, ini P-nya ya. P-nya 25, berarti P lebih kecil daripada Q. Jawabannya P. Karena Q-nya 30 gitu. Ini semoga benar ya, 25 sudah kayak
Modiar. Nomor 15 saja. Ya. Berapakah frekuensi harapan muncul mata 4 pada percobaan pelemparan sebuah dadu? Oke. Sebuah dadu ya. Kita maunya frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan itu kan butuhnya apa? Butuh peluangnya sama butuh pelemparan berapa kali. Ya, peluangnya kan ini kan ada sebuah dadu, mata dadunya muncul mata 4 ya pada percobaan. Berarti peluangnya udah tahu, peluangnya mata dadu munculnya 4 itu adalah 1. Angka 4 kan cuma ada 1 per 6 dari 6 mata dadu. Jadi peluangnya sudah ada. Kita cuma butuh pelemparannya berapa kali. Jadi pelemparan sebuah dadu yang dilakukan sebanyak 30 kali. Berarti pernyataan 1 saja cukup karena udah menjawab pelemparannya berapa kali. Ya, karena dia dikasih tahu pelemparan 30 lagi. Peluang muncul mata dadu 4 adalah 1/6. Nah, ini kita nggak perlu karena kita sudah tahu ya. Pernyataan 2 itu nggak perlu sama sekali karena kita udah tahu peluang muncul mata dadu 4 itu 1/6 dari angka 4 cuma ada 1 dari 6 angka yang ada pada dadu 1/6 gitu. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Ya. Jawabannya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Iya benar sih jawabannya A. Karena kan kalau pernyataan 2 saja itu kan nggak ada frekuensi pelemparannya berapa kali, jadi malah nggak bisa nyari. Jadi pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak. Ya, oke itu untuk yang 9.2.2 ya, 9.2.1 sorry. Nah nanti kita lanjutin yang 9.2.2.